Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Allah selalu beserta denganmu, Immanuel. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Keindahan pagi hari ini bukan karena matahari yang sudah menampakkan wajahnya di balik jendela timur, tapi karena kasih Tuhan sajalah yang telah menyertai kita sekalian, sehingga telah memperkenankan kita untuk tiba pada hari kudus ini, hari yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Untuk itu, kita akan menjalani hari ini, diawali dengan kita melewati pagi ini, karena pagi adalah pintu masuk menuju hari ini. Kita akan berdoa, meminta tuntunan dan terang Roh Kudus sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan yang hari ini kita jadikan sebagai penuntun bagi kita dalam menjalani hari ini. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami beri syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Karena kasih-Mu Engkau telah memberikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kehidupan kami. Kami menyadari bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh-Mu sangat bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan juga untuk mendidik kami dalam kebenaran akan kasih. Bapa di dalam sorga, firman-Mu penuh dengan daya pembaharu. Oleh sebab itu bahagilah firman-Mu yang kami baca dan renungkan di pagi hari ini lewat tuntunan dan terang Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa dan mohon pertolongan daripada-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kudus yang Kristus Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang terpilih dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Perikop pembacaan itu adalah Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian jauh pembacaan firman Tuhan.
bagi kita di pagi hari ini. Yang dikatakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuat pasti berhasil. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, pembacaan kita pagi hari ini, Sakeus diberi judul Bangunlah, Jadilah Penyelamat Keluarga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita Sakeus adalah kisah yang cukup unik dan memberikan inspirasi bagi kita untuk membangun rumah tangga yang diberkati Tuhan. Kisah Sakeus tidak diceritakan oleh 3 Injil yang lain, yaitu Matius, Markus, dan Yohanes, dan hanya diceritakan oleh Lukas. Cerita ini cukup terkenal sampai-sampai ada lagunya yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, yang berkata, Sakeus seorang pendek, kecil betul ia. Ia naik pohon ara, hendak melihat Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu." Lagu ini biasa dinyanyikan dengan riang dan gembira oleh anak-anak sekolah minggu, bahkan dengan gerakan tubuhnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, rupanya tokoh Sakeus sudah lama mendengar tentang Tuhan Yesus dengan segala pekerjaan dan pelayanannya yang luar biasa itu, dengan mujizat-mujizat yang telah menghadirkan decak kagum dan keheranan saat itu. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus dan rombongan memasuki kota Yeriko, kesempatan baik itu tidak disia-siakan oleh Sakeus. Sakeus bergegas untuk melihat Tuhan Yesus yang hendak lewat di situ. Namun, apa yang terjadi saudara-saudara? Tantangan dan hambatan menghadangnya, sehingga ia tidak dapat melihat Tuhan Yesus secara langsung dan tidak bisa menembus barikade manusia yang begitu banyak yang juga hendak melihat Tuhan Yesus. Halangan berikut yang dihadapi oleh Sakeus adalah karena badannya pendek, mungkin 1 meter pas ataukah kurang dari itu, karena tidak dijelaskan tentang tinggi badannya Sakeus. Namun Bapak Ibu, hal itu tidak membuat Sakeus putus asa, cemas, kecewa atau kecut dan tawar hati. Tapi Sakeus tidak mundur sedikit pun. Dia tetap maju dengan derak langkah yang pasti untuk merebut kemenangan, walaupun harus ada yang dikorbankan. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasih, Sakeus tidak jalan, dia lari untuk panjat pohon ara. Dari atas ketinggian itulah dia dapat melihat Yesus secara jelas. Mungkin dalam hatinya Sakeus bilang, selama ini saya hanya dengar-dengar ceritanya, tapi hari ini saya melihat Yesus dengan jelas. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, dan akhirnya kerinduan dan doa Sakeus itu pun terjawab sudah. Tuhan memberikan lebih dari apa yang dia mohonkan dan doakan. Sakeus tidak sekedar melihat Tuhan Yesus, tapi lebih dari itu,
Tuhan tinggal di rumahnya dan memberkati Sakeus dan seisi rumahnya. Tuhan telah datang mengetuk pintu hati Sakeus, dan Sakeus membuka pintu hatinya dan menerima Tuhan. Dan Tuhan masuk ke dalam dan tinggal bersama-sama dengan dia, makan dengannya, dan menjadi berkat bagi keluarga Sakeus. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, Tuhan menyapa Sakeus dengan hati yang lembut. Tuhan katakan, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bukan besok, karena besok itu bukan hari ini. Oleh sebab itu, jangan membuang hari ini karena khawatir tentang hari esok. Jangan karena khawatir tentang hari esok merampas kebahagiaan kita hari ini. Mungkin setiap hari ada saja yang tidak bagus, tapi juga selalu ada sesuatu yang bagus di setiap hari. Mumpung masih ada hari ini, marilah kita menjalani hari ini bersama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan bilang, bukan besok baru saya datang menumpang di rumahmu, tapi hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, mari kita buka pintu hati kita untuk menerima Tuhan Yesus masuk dan tinggal dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Barang siapa mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk, diam bersama-samanya, makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memberkati Sakeus, dan kita melihat mestinya Sakeus harus diperlakukan secara istimewa waktu Yesus masuk ke kota Yeriko, karena statusnya saat itu. Jadi mestinya dia harus ada di tempat-tempat khusus, yaitu di tempat-tempat yang mereka katakan saat ini yaitu di VVIP. Karena dia seorang kepala kantor, seorang kepala dinas, dan kaya lagi di kota Jericho. Bukan tempatnya di atas pohon ara. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, andaikan presiden datang kunjungan kerja ke kota saudara, dan ada seorang kepala kantor atau dinas yang tidak dapat tempat di VVIP untuk menerima presiden, dan dia memanjat pohon di depan airport, mungkin semua mata akan tertuju kepadanya dan berkata, bapak itu pasti ada kelainan, atau karena bulan baru, atau mungkin bapak itu mencari sensasi, atau karena ramai jadi seperti begitu. Tapi bagi Sakeus, dia tidak memikirkan tentang statusnya waktu itu. Sebagai seorang kepala dinas, kepala kantor, dan kaya lagi, bagi Sakeus, Tuhan di atas segala-galanya. Yesus di atas segala-galanya. Oleh sebab itu ia bangun dari tidurnya dan berusaha untuk memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dia tidak pikir tentang status dia, yang dia pikir adalah Tuhan Yesus. Oleh sebab waktu itu dia lari, dia bukan berjalan, dia lari kepada Yesus, karena dia tahu nama itu adalah tempat perteduhan. Dengan nama itu, saudara dan saya akan diselamatkan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya saudara dan saya diselamatkan, kecuali hanya di dalam nama Yesus. Marilah kita jangan berhenti untuk mencari Tuhan dalam kondisi akhir-akhir ini yang membuat sehingga kita tidak berdaya, yaitu hadirnya tamu yang tidak kita undang. Corona bin COVID-19 itu membuat kita takut
kecewa, putus asa. Tapi jangan kita melihat itu dari sisi negatif, tapi kita mau mengambil itu sebagai hikmat bagi kita, agar kita juga mau buka pintu rumah kita masing-masing dan menerima Kristus. Sebab Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, "Hai Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tuhan bilang menumpang di rumah, bukan di lapangan, bukan di kantor, bukan di tempat-tempat terbuka, tapi Tuhan menumpang di rumah. Rumah itu harus diselamatkan. Oleh sebab itu, Tuhan mau tinggal di rumah Sakeus, karena perjuangan seorang kepala keluarga yang bijaksana. Akhirnya Sakeus dan sisi rumahnya diselamatkan. Seperti pengalaman kepala penjara di Filipi waktu itu ketika Paulus dan Silas dipenjarakan di sana. Tuhan membebaskan mereka. Kepala penjara itu hendak membunuh diri, tapi Paulus dan Silas berkata, "Jangan lakukan apa-apa, karena kami semua ada di sini." Dan waktu itu dia bawa suluh dan membawa mereka hentar keluar. Dan dia katakan kepada mereka, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Paulus dan Silas katakan kepada kepala lembaga itu, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jadi bukan kepala penjara itu saja, tapi seisi rumah yang tinggal bersama-sama dengan dia pun turut diselamatkan. Dengan demikian, mari kita bangun dan kita menjadi penyelamat bagi rumah tangga kita masing-masing, sehingga semua yang ada di dalam rumah itu menikmati keselamatan itu. Istri, anak-anak, menantu, ataupun orang-orang yang kami kasihi, semua akan menikmati keselamatan itu. Kalau Sakeus dan seisi rumahnya diselamatkan, kita pun pasti akan diselamatkan, karena Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita cari Tuhan sekarang ini, bukan besok. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita perhatikan janji Tuhan, karena keselamatan itu Dia siapkan bagi siapa saja, termasuk Bapak Ibu Saudara-saudari saya sekalian. Sakeus telah memberikan teladan baik bagi kita. Dia tidak memikirkan tentang jabatan dan kekayaannya. Dia menyadari bahwa itu hanya titipan Tuhan, tapi dia percaya Tuhan di atas segala-galanya. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dalam menjalani hari ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Karena kasih-Mu, Engkau telah memperkenankan kami untuk menjalani hari-Mu yang kudus. Kami ada di hari ini Tuhan, untuk berhimpun memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan kabar baik tentang keselamatan yang Kau siapkan bagi rumah-rumah tangga kami masing-masing. Kalau Sakeus Tuhan Engkau selamatkan seisi rumahnya, kiranya Tuhan juga mau menyelamatkan umat-Mu dengan seisi rumahnya. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang terus bekerja siang dan malam, yang hari ini menyampaikan kabar baik bagi umat-Mu, baik di daerah-daerah terpencil, di pulau-pulau, di pesisir-pesisir pantai, di gunung-gunung, di lembah, di bibir-bibir sungai, telaga dan danau, di kota sampai ke kampung-kampung. Kiranya firman yang dikabarkan hari ini tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Bapa Surgawi, terima kasih, memberkati keluarga mereka masing-masing. Kalau keluarga Sakeus, Tuhan berkati. Meminta Tuhan, kasih yang sama juga Tuhan berikan bagi hamba-hamba-Mu. Kami berdoa juga bagi para medis yang bekerja siang dan malam untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan bagi mereka, dan selamatkanlah keluarga mereka masing-masing, sebagaimana Tuhan selamatkan keluarga Sakeus
dan seisi rumahnya. Kami juga berdoa bagi pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Tuhan memberkati mereka yang siang malam terus menunaikan tugas ini. Bapa, terima kasih. Ini kami dan inilah kehidupan kami. Hanya di dalam nama muja Yesus Kristus Allah yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Demikian semua rangkaian renungan pagi di pagi ini. Atas kebersamaan Bapak Ibu kami menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.